Oke, dua kabar mantap dan panas. Nah, kali ini yang pertama nanti datang dari salah satu pemain elit industri pertahanan Prancis, bos. Yang kini kabarnya resmi mendirikan kantor baru di Indonesia. Dan ini katanya bukan kantor-kantoran untuk administrasi doang nih, bukan. Tapi berkaitan dengan sistem senjata canggih yang bakal dipasang di jet tempur Rafale Indonesia. Nah, sistem senjata seperti apakah itu? Apa yang bakal mereka lakukan di Indonesia setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua masih yang kemarin terkait ormas perdamaian baru bentukan Paman Donald, bos. Jadi tetangga kita Malaysia ternyata memilih jalur yang berbeda dengan Pak Prabowo. Nah, kalau kita disodorkan paket perdamaian kan tanpa banyak bacor langsung masuk ya kan, lost doll. Tapi ternyata beda pula dengan Malaysia, di mana PM Anwar mengatakan bahwa ada alasan-alasan krusial dan penting serta mendalam yang membuat Malaysia sulit memberikan dukungan awal terhadap ormas perdamaiannya Paman Donald. Nah, apakah itu? Bagaimanakah pernyataannya? Apakah alasan mereka? Penasaran beritanya? Cus! Mari kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, kabar mata pertama, kini kita bahas Safran Electronics and Defense. Jadi ini adalah salah satu pemain elit industri pertahanan Prancis, bos, yang kini kabarnya telah resmi membuka kantor di Jakarta, Indonesia. Nah, hal ini pun sesuai dengan pernyataannya baru-baru ini di akun resminya di platform LinkedIn. Ini dia sumbernya. Dan catatan penting, ini bukan kantor-kantoran adminnya untuk tanda tangan doang, bos. Bukan. Tapi ini adalah untuk jantung operasional program Hammer. Smart weapon yang bakal dipasang di Rafale TNI Angkatan Udara. Senjata kayak mana tuh, Min? Ntar kita bahas ya. Tapi sekarang kita bahas Safrannya dulu nih. Soalnya timingnya cakep pula nih. Pas pula, bos. Sejalan dengan kabar 3 jet tempur Rafale pertama Indonesia yang dikabarkan sudah tiba di Lanut Rosmi Nurjadin, Pekanbaru Riau. Artinya apa? Pesawatnya datang, senjatanya dipersiapkan, dan support fondasinya dibangun di Indonesia. Nah, di sumber ini disebutkan bahwa fokus utama kantor Safran di Jakarta jelas, bos. Katanya untuk operasional sistem Hammer, kemudian dukungan teknis, sustainment jangka panjang, dan penguatan SDM lokal. Jadi purna jualnya mantap nih, gak cuma jual barang lalu cabut ya kan? Tapi langsung hadir, tinggal, dan ikut menjaga kesiapan tempur Rafale Indonesia. Dan jangan salah, Safran Electronic and Defense ini bukan pemain baru di Indonesia, bos. Mereka pemain lama, sudah lebih dari 1 dekade nongkrong di ekosistem pertahanan kita. Dan di sini jelas dikatakan bahwa sejak 2010, mereka memasok sensor optronik dan navigasi untuk TNI Angkatan Laut, kemudian komponen penting untuk pesawat militer, terlibat juga di program tank Harimau atau Kaplan MT, kemudian juga terlibat di ground station komunikasi satelit, dan lanjut di Bandung juga adalah rumah bagi sekitar 500 engineer mereka untuk urusan flight control and aktuator, plus pelatihan dan transfer pengetahuan. Jadi bukan cuma cinta sesaat, tapi jelas ini hubungan serius nih, bos. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam ke senjata apakah itu Hammer, bos. Dan bagaimana rencana kerjasamanya dulu dengan Pindad? Apa istimewanya senjata ini sampai Safran bela-belain buka kantor sendiri di Jakarta, bos. Lanjutkan videonya sampai habis. Nah, sekarang kita kenalan sama bintang utamanya yaitu AASM Hammer. Ini bukan bom jatuh lurus sambil berharap targetnya pas ya kan? Ini adalah smart weapon modular, bos. Modular tuh bisa bongkar pasang. Dan Hammer sendiri adalah singkatan dari Highly Agile Modular Munition Extended Ring. Senjata Hammer ini punya beberapa varian. Ada yang pakai INS GPS, ada yang pakai INS GPS plus inframerah, bahkan INS GPS plus laser untuk target bergerak. Jadi bom pintar ini bisa ngejar target juga nih. Jangkauannya hingga 60 km, sifatnya fire and forget, anti-jamming, bisa dilepas dari ketinggian rendah maupun tinggi, dan yang penting sudah combat proven. Mulai dari medan laga Afghanistan, Libya, Mali sampai ke Irak. Jadi
Kemampuannya bukan cuma sebatas brosur, bos. Dan di tahun 2022 dulu, Safran ini sebenarnya sudah membahas kerjasama dengan Pindad Indonesia untuk memproduksi badan bom MK82 dan bahan peledak, serta juga untuk produksi guidance kit dan teknologi pemandunya, bos. Jadi ini sejalan dengan roadmap bom pintar yang pernah digeber dulu. Target akhirnya adalah Pindad jadi lead integrator untuk mengubah bom-bom bodoh naik kelas menjadi smart guided bomb. Dan sekarang dengan kantor Safran di Jakarta, kerjasamanya bakal semakin gacor nih, bos. Bukan cuma produksi tapi operasional, pemeliharaan, upgrade, dan penguasaan sistem bakal digeber. Dan ini jelas adalah fondasi kemandirian senjata udara Indonesia. Dibangun secara serius dan bertahap dengan kolaborasi mantap antara PT Pindad Indonesia dan Safran Prancis. Mantap, mantap jos. Oke, kabar kedua datang dari Malaysia, bos. Jadi, beda dengan sikap Indonesia yang langsung masuk. Ibarat Lost Doll, langsung Tekken join ormas baru untuk perdamaian versi Paman Donald. Nah, tetangga kita, Malaysia ternyata masih pikir-pikir. Bukan pikir-pikir lagi sih, bos. Tapi sepertinya mereka sudah mikir dan cukup sulit katanya untuk mau masuk ke dalam Dewan Perdamaian versi Amerika, yaitu Board of Peace. Mungkin bagi Indonesia alasannya agar Indonesia bisa terlibat langsung, ya kan? Agar Indonesia bisa ikut mengatur arah pergerakan dari Board of Peace itu. Mungkin untuk memposisikan diri sebagai pihak yang mendukung Palestina dan dunia Islam. Nah, tapi sebenarnya nggak semudah itu, bos. Nggak senormatif itu. Board of Peace ini jelas sangat kompleks, dikuasai oleh kekuatan besar, dan penuh plot twist. Jadi admin ikuti dari beberapa sumber berita berikut, alasan Malaysia bersikap hati-hati dan belum memberikan dukungan kepada Board of Peace itu pun ternyata jelas, bos. Adalah karena tidak adanya jaminan yang jelas dan tegas terkait nasib serta masa depan rakyat Palestina. Bahkan, sebelum memberikan dukungan kepada Board of Peace, PM Malaysia Bapak Anwar Ibrahim pun tegas meminta syarat-syarat penting, mulai dari penghentian total serangan militer oleh Israel hingga kelancaran dan pemulihan distribusi bantuan kemanusiaan ke Gaza Palestina, bos. Namun hal-hal ini pula yang belum dilaksanakan, sehingga PM Anwar pun tegaskan sulit bagi Malaysia untuk memberikan dukungan lebih awal kepada Dewan Perdamaian Paman Donald itu. Sejauh ini Malaysia akhirnya memilih untuk memantau situasi secara seksama karena informasi mengenai mekanisme kerja dewan tersebut dianggap belum sepenuhnya transparan. Nah loh, itu kuncinya, bos. Ibarat kucing dalam karung, kita belum tahu itu kucing benaran atau jangan-jangan anjing herder pula, ya kan? Pas dibuka gigit. Nah, kemudian hitam putihnya pun admin lihat juga belum jelas nih. Jadi kalau misal Indonesia nanti dalam ormas baru itu cuma iya kemudian ngangguk-ngangguk aja, Amerika bilang A, kita ikut A, Amerika bilang harus jamin keamanan Israel, kita juga bilang gitu, sementara Israel dengan ketawa ketiwi lanjut operasi militernya di Gaza. Nah, kalau misalnya yang terjadi nanti seperti itu ya amsyong, bos, takcan lah, ya kan? Nah, jadi menurut kalian bagaimana nih, bos? Apakah kalian cocok dengan sikap Indonesia atau malah cocok dengan sikapnya Malaysia? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar.